luka dalam keluarga yang tidak terselesaikan yang akhirnya berubah menjadi ambisi politik. Kali ini aku pengen mengangkat kisah Absalom yang kalau kita lihat di dalam peristiwa-peristiwa, yang kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab bagaimana dia akhirnya menjadi musuh ayahnya sendiri dan dia begitu berambisi untuk menduduki posisi ayahnya. Kita bisa melihat bahwa ternyata ini bermula dari luka yang tidak terselesaikan. Absalom adalah salah satu anak dari Raja Daud, dan yang kala itu terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan. Bagaimana tidak, Tamar yang adalah adik kandungnya diperkaos oleh adik tirinya yaitu Amnon. Dan ketika peristiwa ini terjadi, Daud tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap Amnon. Inilah yang membuat luka yang begitu dalam bagi Absalom. Dia merasa bahwa adiknya begitu direndahkan tetapi tidak ada sebuah tindakan yang tegas kepada Amnon, saudara tirinya. Dan kala itu akhirnya Absalom mengambil tindakan yang begitu fatal, akhirnya dia membunuh Amnon. Dan kita bisa melihat bahwa dalam kisah ini akhirnya Absalom harus diasingkan begitu lama waktunya. Dan sebenarnya Raja Daud kangen sih sama anaknya, tapi dia sendiri ketika kepulangan anaknya dia mengabaikan, tidak sedikit pun menghampiri dan menyambut anaknya. Dan ini semakin menambah luka bagi anaknya. Kemudian dari situlah bertumbuhlah luka itu di dalam hati Absalom, dan dia merasa bahwa dia perlu berdiri dan melakukan revolusi. Dan di pintu-pintu gerbang dia mulai menyampaikan keinginannya bagaimana keadilan itu harus ditegakkan dan lain sebagainya, dan dengan tujuan ingin menggulingkan posisi ayahnya, karena dia merasa bahwa ayahnya tidak menjadi raja yang adil di dalam memutuskan sebuah perkara, bahkan dalam kehidupan keluarga. So, kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini, ternyata kisah yang begitu panjang antara ayah dan anak yang kita kenal sebagai akhirnya musuh bebuyutan itu ternyata dimulai dari luka kecil yang akhirnya melebar menjadi luka besar karena tidak terselesaikan. Menguatkan satu dengan yang lainnya dalam keluarga itu sangat penting, bahkan yang mana kita sangat saling membutuhkan ketika satu dengan yang lainnya saling terluka, bukan membiarkan luka itu semakin dalam dan semakin melebar sehingga akan mengakibatkan sebuah hal yang bombastis di kemudian hari. So, yuk mari kita rangkul keluarga kita dan jangan tinggalkan satu dengan yang lainnya untuk berjuang sendiri-sendiri. Tuhan Yesus memberkati.